Posisi ke-10 ada lagu yang berjudul Istighfar. Lagu ini berawal ketika sang penyanyi dianggap wajahnya mirip dengan binatang. Dan satu-satunya cara untuk bisa kembali menjadi manusia adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar yang banyak akan memulihkan kita kembali menjadi manusia. Karena selama ini rasa ingin kita pada dunia akan merubah wajah kita. Peringkat ke-9 ada lagu yang berjudul Shollu ala Muhammad. Lagu ini diawali dengan lirik yang mengajak pendengarnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Salawat tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada Rasulullah, tapi juga diyakini dapat mendatangkan syafaat di hari akhir. Posisi ke-8 ada lagu yang berjudul Taubat. Makna dari lagu ini memiliki pesan bahwa kita seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Sehingga ada seseorang yang berbuat salah dengan mengakui apa yang dia perbuat, sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah untuk ke jalan yang benar. Posisi ke-7 ada lagu yang berjudul Assalamualaikum. Makna lagu ini adalah tentang pentingnya saling mendoakan dalam kebaikan, serta mengingatkan jalan keluar saat sedang sulit, baik pada laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan nilai Islam yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati, saling menyayangi, dan hidup berdampingan dengan damai. Posisi ke-6 ada lagu yang berjudul Rab. Menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami masalah dalam hidup, yang merasa rapuh saat menghadapi ujian hidup, tetapi tetap ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di posisi ke-5 ada lagu yang berjudul Ya Maulana. Lagu ini bermakna sebagai doa kesembuhan dan harapan agar terbebas dari segala bentuk penyakit dan malapetaka. Lagu ini juga merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima taubat dan mengampuni segenap kesalahan. Peringkat ke-4 ditempati oleh lagu yang berjudul Bila Waktu Telah Berakhir. Lagu ini dirilis pada tahun 2005 silam. Memiliki makna yang mendalam di setiap liriknya. Liriknya menggambarkan bahwa dunia hanya bersifat sementara dan pada akhirnya seluruh makhluk hidup di dunia tak terkecuali manusia akan dihadapkan oleh Sang Pencipta. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu. Peringkat ke-3 ada lagu yang berjudul Alhamdulillah. Adapun isi dari lagu ini yaitu menggambarkan tentang ungkapan rasa syukur kepada Allah sebagai zat yang telah memberikan nikmat. Lewat lagu ini, Opik akan ingin mengingatkan kepada para pendengarnya untuk selalu bersujud, bersyukur, bersabar, serta ikhlas agar seluruh hidup yang dijalani mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 perkaranya. Posisi kedua ada lagu yang berjudul Tombo Ati. Lirik lagunya terdiri dari bahasa Jawa.
yang artinya dalam bahasa Indonesia Tombo Ati adalah obat hati. Tombo Ati berisi tentang sebuah pesan klasik yang mengingatkan untuk mendekatkan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat 5 aspek. Dan di posisi puncak ada lagu dari Opik yang berjudul Ramadan Tiba. Pada lirik dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Opik mengingatkan para pendengarnya bahwa sahur dan berbuka yang kita lakukan di bulan Ramadan menyimpan pahala yang sangat besar.